Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arti Mulyani dengan NIM 28920545. Saya program manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perencanaan dan logistik dari mata kuliah manajemen logistik oleh dosen pengampu yaitu Ibu Wina Sari Kusmantia, SIP SPMM. Pengertian tol laut. Laut adalah konsep meningkatkan konektivitas seluruh Indonesia melalui jalur laut yang efektif, berupa kapal yang berlayar secara rutin dan terjadwal dari barat sampai ke timur Indonesia, dan kembali dari timur ke barat Indonesia. Pada awalnya, konsep tol laut adalah pendulum Nusantara, yaitu 6 pelabuhan, antara lain Belawan, Batam, Tanjung Priok, Makassar, dan Sorong, yang berperan sebagai penghubung dengan jalur transportasi laut. Jalur ini bergerak dari barat ke timur dan kembali lagi ke barat seperti sebuah pendulum. 6 pelabuhan ini terhubung dengan lokasi lain di sekitarnya. Tujuannya adalah untuk mengurangi biaya logistik. Jadi di sini ada 6 pelabuhan. Kenapa mungkin ini pelabuhannya dari barat ke timur dan timur pun ke barat Indonesia, karena kalau misalnya tidak ada sebaliknya atau mungkin dari timur ke barat saja, otomatis kalau misalnya kita mau ke timur tuh pasti biayanya akan lebih bertambah daripada kita akan membuat dua ini. Jalur pendulum menghubungkan 6 koridor ekonomi Indonesia. Sumatera sebagai pusat produksi dan pemrosesan sumber daya alam dan energi. Jawa sebagai pusat industri dan jasa. Kalimantan sebagai pusat pertambangan. Sulawesi sebagai pusat produksi dan pemrosesan hasil pertanian. Bali dan Nusa Tenggara sebagai lokasi pariwisata dan pendukung pangan nasional. Papua dan Kepulauan Maluku sebagai pusat pengembangan industri perikanan dan energi. Jadi di sini yang tadi kita bahas tentang pelabuhan, masing-masing pelabuhan tersebut ada peran tersendirinya, seperti di bagian Sumatera itu sebagai apa, di bagian Kepulauan Jawa sebagai apa, Kepulauan Kalimantan, Kepulauan Sulawesi, Kepulauan Bali, dan sampai Papua itu berperan untuk memprosesan apa saja gitu. Jadi nggak di satu pelabuhan tok harus ini ke sini, enggak. Jadi kita kalau memudahkan kita untuk mengetahui kalau misalnya kita ada kayak mengirim barang nih untuk ke luar negeri, jadi kita harus kemana, seperti halnya kita mau mencarikan nih dan energinya kita harus kemana gitu. Pemerintah Republik Indonesia menyusun sebuah kerangka sistem logistik nasional atau Sisloknas dan Master Plan Percepatan Perencanaan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, yaitu disingkat MP3EI, yang di dalamnya mencakup program untuk memperbaiki sistem logistik di Indonesia dan mengurangi biaya logistik Indonesia. Ada beberapa tantangan dan strategi dalam mewujudkan tol laut dan negara Indonesia sebagai poros maritim dunia, yaitu antara lain fokus dalam memperkuat keamanan maritim Indonesia, misalnya kayak keamanan dari perombak dan penyelundupan barang terlarang. Jadi misalnya ada yang perompak mencurigakan, jadi kita tim maritim ini langsung aksinya langsung cepat untuk memproses ketika kejadiannya perompak, atau misalnya kita ada beli
barang-barang dari luar negeri, ternyata tuh barangnya ilegal, jadi tuh kita nggak bisa masukkan karena nggak ada surat-suratnya, nggak ada bukti-buktinya kalau itu barang itu tidak ilegal. Makanya sebelum kalau misalnya dari luar negeri itu pemrosesannya itu biasanya di bea cukai. Dari bea cukai itu dicek secara detail apa benar ini barangnya barang tidak hasil penyelundupan, barang ini barang murni asal kita beli gitu, memakai uang yang telah disepakati gitu. Jadi bea cukai itu berperan penting dalam mengecek semua barang-barang yang dibeli dari luar negeri. Selanjutnya, memperluas jangkauan diplomasi ke area Asia Timur dan Pasifik. Yang dikenal kan kayak Lautan Asia dan Lautan Pasifik itu memang lautannya memang panjang sekali gitu, banyak digunakan untuk berlalu lalang dalam transaksi pembelian, seperti halnya misalnya kita sering impor itu kan pasti melalui jalur laut, karena tuh jalur laut itu linknya banyak dibandingkan jalur udara. Membentuk kekuatan laut Indonesia sebagai kekuatan maritim yang disegani Asia Timur. Jadi tuh laut Indonesia tuh kita harus diperkuat lagi supaya tidak adanya terjadi perompak atau penyelundupan barang. Ini mungkin di laut itu kan mungkin susah ya untuk menginvestigasinya, maka ke maritim tuh kita harus memperkuat lagi ke laut di Indonesia untuk berlalu lalangnya. Langkah-langkah strategis yang mendukung laut Indonesia itu memperbaiki kinerja pelabuhan, memperbarui peralatan, dan mengefisiensikan birokrasi. Tujuannya yaitu mengefisiensikan penanganan inventory dan mendukung efisiensi perpindahan dari moda transportasi laut ke darat dan sebaliknya. Memperbaiki backhaul dengan pemerataan pembangunan industri di Indonesia Timur sehingga mengadakan barang yang harus dikirim dari timur ke barat Indonesia. Tujuannya adalah menurunkan biaya transportasi yang dibebankan kepada tiap unit terkirim, mengurangi pihak perantara atau disintermediasi dengan menghilangkan perantara yang tidak memberikan nilai tambah. Tujuannya adalah mengefisiensikan proses transportasi, penyimpanan inventory berlebih, dan dampaknya mengurangi lokasi penyimpanan inventory gudang. Pembangunan tol laut ini membutuhkan pembangunan infrastruktur dan transportasi, pembangunan fasilitas untuk menggunakan barang, yaitu pabrik di Indonesia Timur agar meningkatkan pengiriman barang dari timur ke barat, pembangunan infrastruktur pendukung kehidupan seperti tempat tinggal, sarana air bersih, listrik, kesehatan, pendidikan, pembangunan masyarakat lokal, bendungan, dan sebagainya. Jadi misalnya kita adanya tol laut itu kita memang harus membangun untuk kehidupan. Jadi kan setiap orang yang tinggal di perbatasan laut itu kan mungkin harus ada tempat tinggal, dan tempat tinggalnya itu harus ada sarana prasarana yang memadai, seperti mungkin kan kalau di dekat laut itu kan airnya air tidak bersih kayak yang jauh dari laut, maka dari itu pembangunannya harus sarana prasarananya memadai. Perbaikan kinerja pelabuhan. Perencanaan pelabuhan meliputi beberapa langkah, yaitu perencanaan yang matang akan mendukung rencana jangka panjang pelabuhan, termasuk strategi bersaing,
di tingkat regional dan internasional. Jadi perencanaan itu memang harus dibuat secara matang dan harus mendetail gitu jangka panjang pelabuhannya. Jadi juga untuk transaksi ya antara negara ke negara pasti harus berketat dalam transaksinya, dalam perjalanannya, dalam asuransinya, dan itu semua harus dipertimbangkan. Apalagi kalau kita membeli barang itu dari luar negeri, otomatis kan harus dicek dulu untuk pengiriman, untuk biayanya gitu, untuk apa sih barang ini mahal gak sih barang ini, dan dicek juga oleh bea cukai karena transaksi di pelabuhan itu lebih sulit daripada di udara ataupun di darat. Perencanaan sering muncul karena pembagian sistem manajemen yang bersinggungan dan pengambilan yang lambat antara pihak regulator, Kementerian Perhubungan, operator pelabuhan atau Pelindo, penyedia dana atau Kementerian Keuangan, pengaturan konsesi lahan, kepentingan pemerintah pusat dan daerah, termasuk juga isu lingkungan. Nah, ini tuh kayak listnya itu kayak alurnya dari sini ke sini ke sini, dan seharusnya sih untuk alur ini harusnya dipercepat karena namanya juga untuk transaksi apalagi jual beli itu memang harus setiap harinya itu berjalan. Kalaupun tidak berjalan itu pasti akan merugikan kepada kedua belah pihak, karena yang pertama sudah membeli tapi barangnya lama, apalagi barang itu urgent sedang dibutuhkan oleh pembeli, otomatis pembeli itu kecewa. Sedangkan pengirim udah mengirim biaya ongkos kirimnya dan biaya asuransi. Jika terjadi apa-apa, otomatis barang itu ada asuransinya. Itu pun nggak murah. Memakai asuransi itu pun mahal, apalagi barang itu bersifat mahal dan bersifat inden dan besar kecilnya barang tersebut. Penyediaan lahan dan fasilitas yang cukup menampung barang untuk kebutuhan di masa kini dan diperkirakan kebutuhan masa depan. Misalnya dengan otomatisasi kren, pengelompokan lokasi gudang menurut jenis komoditas. Jadi lahan dan fasilitasnya itu memang harus dimadai. Kalaupun tidak, barang tersebut harus ditaruh mana kalau tidak ada lahan. Apalagi kalau misalnya barang tersebut rusak, itu kan harus ada fasilitasnya. Jadi kita harus lebih gampang untuk komplain barang tersebut. Meningkatkan kapasitas moda transportasi dari pelabuhan menuju konsumen, seperti halnya misalnya dari pelabuhan ke konsumen itu jaraknya sekitar 2 jam, apalagi menuju konsumen itu berada di desa yang terpencil, otomatis dari pelabuhan kita harus mengeluarkan biaya juga untuk pengantarannya kepada konsumen dengan baik. Merangkul pihak swasta untuk berpartisipasi dalam mengelola fasilitas pelabuhan, seperti penyediaan air bersih, pembangkit listrik, dan pengelolaan gedung. Jadi, walaupun pihak swasta itu sudah ada gedungnya, mereka harus lebih beraksi dalam fasilitas air bersih dan pembangkit listrik. Otomatis air bersih itu kan memang sangat banget dibutuhkan untuk minum dan segala macam. Tanggung jawab pelabuhan cakup perairan sampai beberapa kilometer dari pelabuhan itu sendiri, sehingga jadwal kedatangan kapal dapat dikelola sesuai ketersediaan lahan penyimpanan barang. Efisiensi dapat diterapkan dalam pengurusan surat izin ekspor impor barang, di mana surat izin tersebut harus ada dinyatakan tersedia sebelum kapal tiba di pelabuhan. Meningkatkan efisiensi pembayaran pajak, misalnya pembayaran online
ketika kapal masih dalam perjalanan termasuk pemberitahuan jenis barang yang dikirim. Meningkatkan kemampuan tenaga kerja untuk kemampuan dasar, pelatihan bisa dilakukan secara internal ataupun menggunakan tenaga ahli. Efisiensi fasilitas beberapa kebijakan pemerintah dalam melakukan efisiensi terkait di bidang logistik, yaitu pembangunan pusat logistik berikat. Gudang berfungsi untuk menyimpan barang sementara waktu sebelum digunakan, diproduksi atau dikonsumsi. Dengan mengurangi perantaraan, maka dibutuhkan peran gudang yang lebih efisiensi. Meski inventory di gudang bertambah, jumlah inventory total dalam satu rantai logistik menurun karena intermediasi. Jadi gudang di kawasan berikat atau bandit adalah pergudangan untuk aktivitas perakitan atau penempatan bahan mentah atau setengah jadi menjadi barang jadi. Pada umumnya bahan mentah diimpor untuk diolah dalam barang jadi diekspor. Pada Maret 2016, Presiden Joko Widodo meresmikan 11 kawasan pusat logistik berikat atau PLB di Indonesia yang merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi jilid 2. PLB adalah kawasan pergudangan multifungsi untuk menimbun barang hasil industri domestik dan barang impor. Dengan kemudahan fasilitas perpajakan berupa penundaan pembayaran bea masuk dan tidak dipungut PPN atau PPNBM, contoh barang yang ditimbun di kawasan ini adalah kapas, peralatan migas, bahan baku industri kecil, dan bahan kimia. 11 kawasan PLB diantaranya terletak di Cakung, Balikpapan, Cikarang, dan Pasar Merak, di mana barang yang disimpan sesuai dengan komoditas industri di kawasan tersebut. Sektor transportasi menyumbang biaya yang cukup tebal terhadap biaya total logistik, karena itu kita perlu membayar isu-isu transportasi, yaitu meningkatkannya biaya investasi untuk seluruh moda transportasi sehingga kondisi sarana transportasi tidak seluruhnya baik. Kemacetan dan infrastruktur yang kurang memadai. Belum adanya standarisasi baku dalam menentukan tarif transportasi. Tidak meratanya pembangunan sehingga pengangkutan barang antar lokasi tidak selalu maksimal. Kantor jalan yang tidak rata. Perilaku premanisme selama perjalanan. Pelayanan dan solusi jasa logistik. Pengiriman logistik yaitu dalam negeri dan untuk pelayanan untuk ketertiban di hari yang sama dengan pengiriman pada malam hari untuk ketiban besok hari, pengiriman hari libur atau hari raya, pengiriman biaya ekonomis namun waktu pengiriman lebih lama, dan untuk pengiriman yang tidak mendesak. Pengiriman internasional yaitu paket dokumen barang diantar ke seluruh negara. Pengiriman wajib memberikan informasi lengkap dan benar kepada perusahaan jasa logistik mengenai isi kiriman termasuk jenis, ukuran, dan beratnya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Apabila itu sesuai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.